Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alihi bidaraini amin. Faslun fi sholatin nafli, dalam menerangkan sholat sunnah. Wa wautai nafl lugatan ing dalam cara bahasa iku aziyadatu tambahan. Wa syar'an dalam syariat iku ma perkara satu kang den ganjar apa ma ala fi'lihi atase agawe ma wala yaqbulan ora den siksa yusabu kang den ganjar sapa wong ala fi'lihi atase agawe ma wala yaqbulan ora den siksa sapa wong ala tarkihi atase tinggal ma. Fasal menjelaskan sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang muakkad, ada yang ghairu muakkad, ada yang disunnahkan berjamaah, ada yang tidak disunnahkan berjamaah. Dalam nazam subat was sunnatul mutsabu man qad fa'alah wa lam yu'aqab bimru'un in ahmalah. Apa itu nafil? Sunnah adalah secara bahasa tambahan. Dalam Al-Quran disebut wa Ya'qub nafilah, Nabi Ya'qub nafilah, tambahan maknanya. Nafilah alal matlub. Secara syariat sunnah adalah perkara yang diganjar, dapat pahala ketika dikerjakan dan tidak disiksa ketika ditinggalkan. Wala baru lan den tempungaken apa anhu saking nafil bitatawi kelawan aran tatawu wasunnati lan sunnah wal mustahabbilan mustahab wal mandubilan mandub. Ada 5 nama: naflun, tatawu, sunnah, mustahab, mandub. Semuanya muradif, maknanya sama, yaitu sunnah. Menurut Imam Qadhi Husain, beliau dan beberapa ulama itu berpendapat tatawu adalah ma yunsi'uhul insan binafsih. Kalau yang dia punya ide melakukan sendiri itu tatawu. Misalnya saya mau baca Al-Quran setiap sholat maghrib misalnya, itu ada yang mengatakan itu tatawu. Kalau sunnah ma wadhafa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah itu apa yang rutin dilakukan Nabi, tidak pernah ditinggalkan. Misalnya Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam, berarti sholat malam itu sunnah. Terus mustahab itu adalah apa yang dilakukan terkadang, kadang dilakukan, kadang tidak. Nabi itu kadang sholat duha, kadang tidak, berarti mustahab. Atau amara bihi, Nabi perintahkan, suatu yang Nabi perintahkan, tidak semuanya wajib, ada yang sunnah. Ada yang menambah satu lagi, yaitu namanya ihsan. Jadi ada 6: nafil, tatawu, sunnah, mustahab, mandub, dan ihsan. Wa sawabul fardi utai ganjarane fardu iku yufaddiluhu,
ngungkuli ngluwihi apa sawabul fardhi ing nafil bisab ina kelan 70 apane darajatan derajate kaya keterangan fi hadis dalam hadis sahahahu kang nyohehno ing hadis sapa Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah. Pahala wajib itu lebih utama 70 derajat dibanding pahala amal sunnah, amal mandub. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Misalnya ada hadis riwayat ini, inna faridatas sholah waz zakah wa ghairihima idza lam tatimma tukmalu bit tatawwu. Jadi sholat sunnah itu atau amal sunnah itu dilakukan untuk menyempurnakan amal wajib. Sholat misalnya yang wajib 5, nah masih banyak kekurangan, masih banyak yang tidak khusyuk, masih banyak yang kurang tadabbur, kurang tafakkur, kurang syarat rukun sempurna misalnya. Nah itu nanti disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Puasa misalnya, puasa Ramadan yang wajib tapi masih maksiat, puasa ya tetap maksiat, tetap ghibah misalnya, itu nanti disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah, zakat, haji dan seterusnya sama. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-awwalu maftaradallahu ala ummati as-salatul khams. Pertama yang Allah wajibkan atas umatku adalah salat 5 waktu. Wa awwalu ma yurfa'u min amalihim as-salatul khams. Dan pertama kali yang akan diangkat amal dari umatku adalah salat 5 waktu. Wa awwalu ma yus'aluna min amalihim as-salatul khams. Dan besok yang akan pertama ditanya, pertama kali dihisab dari amal, semua amalnya adalah sholat 5 waktu. Faman kana dayya'a syai'an minha yaqulullah tabaraka wa ta'ala unduru hal tajiduna li abdi nafilah min sholat. Kalau ada orang yang menyia-nyiakan dari sholat 5 waktu ini, kok kurang serius dilakukan, maka Allah akan berfirman ini, kalian lihat apakah kalian menemukan pada hambaku ini sholat sunnah tatimuna biha ma naqasa minal farido. Nanti sholat sunnah ini untuk menambal, menyempurnakan cacat-cacat kekurangan dari sholat fardu. Wanduru fi siyami abdi syahra Ramadan fa in kana daisan yufangduru hal tajuna li abdi nafilah min siyamin tatimu bihi ma naqasa minal siyam. Ini kata Allah ini, kalian lihat puasa hambaku, puasanya Ramadan. Kalau ada yang disia-siakan, maka lihat apakah dia sholat puasa sunnah. Ini puasa sunnah untuk menyempurnakan kekurangan, aib-aib dari puasa Ramadan. Wanduru fi zakati abdi wa in daya asai'an minha fanduru hal tajudun abdi nafilan shadaqatin tatimu nabi ma qasam zakah fa yukhadhu dzalika ala faraidillah. Zakatnya bagaimana kalau disia-siakan? Apakah dia melakukan zakat sedekah sunnah, mana untuk menyempurnakan? Maka diambillah yang sunnah-sunnah ini untuk menyempurnakan yang Allah wajibkan. Wa dzalika bi rahmatillah wa adlih. Ini wujud kasih sayang Allah, keadilan Allah. Fa in wajada fadla fa in wujita fadlun wudiya fi mizani. Kalau andaikan sudah ditambal dengan sunnah-sunnah ini kok masih ada lebih, ada sisa dalam timbangan amal, wa qila lahu udkhulil jannati masrura, masuklah surga dengan gembira. Ini keutamaan amal-amal sunnah di sini. Wa illam yujad lahu syai'un min dzalika
umirat bizabaniyah ta'khudu biyadaihi wa rijlihi thumma yudhabi finnar. Kalau tidak ada sholat sunnahnya, nggak ada puasa sunnahnya, nggak ada sedekah sunnahnya, yang wajib ini cacatnya banyak, maka Allah memerintahkan malaikat zabaniyah untuk menarik kakinya, kedua tangan dan kakinya orang ini dilemparkan ke neraka. Nauzubillah. Dalam riwayat lain, fa'inin takoso min faridisian qala Rabb subhanah. Kalau andaikan kok kewajiban amal wajibnya ini ada yang kurang, Allah berfirman, ungduru hal li abdi min tatawu'in, bahasanya tatawu'in, fayuk bihi ma in takoso min al-faridah. Wasuryalan den syariataken apa nafel liukammila drapun nyempurnaaken apa nafel naksal faraidi ing pira ing kurange ing kekurangane ing cacate pira-pira amal fardu. Kenapa kok ada amal sunnah? Nah, ini untuk menambal kekurangan-kekurangannya amal fardu. Bal waliyakuma balik drapun yento jumenengaken apa nafal fil akhirati dalam akhirat la fid dunya ora ing dalam dunya maka mama ing panggonan ngadeke jumenenge perkara turika kang den tinggal apa ma minha saking fardhah li udrin krana uzur kanisyanin kaya lali. Bahkan sholat sunnah ini atau amal sunnah apapun ini faedahnya adalah supaya besok di akhirat ini untuk mendirikan perkara yang ditinggalkan dari yang wajib, misalnya lupa, misalnya tidur, lupa, yang udzur tapi ini ada halangan, hadas misalnya. Nah ini besok kalau ada amal-amal sunnahnya ini untuk mendirikan amal wajibnya ini. Jadi prakteknya ini kata Syekh Abu Bakar Sato ini, misalnya ada orang mati belum sempat mengqadai yang wajib karena uzur, maka besok di akhirat 70 amal sunnah ini bisa membandingi 70 amal sunnah, bisa menggantikan kedudukan yang wajib itu. Ini di akhirat. Tapi kata Imam Ali Syabromilis ini tidak berlaku di dunia. Kalau di dunia ketika dia lupa, ketika dia ketiduran, ketika ada halangan melakukan yang wajib, terus dia ingat wajib diqadai dan nggak bisa diganti sunnah, nggak bisa. Jadi itu berlaku di akhirat tadi itu. Kalau di dunia, kalau dia lupa, dia ada uzur, maka ketika ingat harus diqadai kalau wajib itu. Itu tadi itu digunakan sebagai amal akhirat. Ketika dia sudah mati kok lupa belum mengqadai, baru itu digunakan. Kama kaya oleh keterangan nusa kang den nas apa ma alaihi ing atase qiyam maka mamatir kamin hai. Wassolatu utai sholat iku afdolu ibadatil badani, luweh utamane pira-pira ibadah badan. Sholat adalah ibadah yang paling utama ibadah badan.
ba'da syahadatain, dalam sausi syahadat loro. Setelah orang masuk Islam syahadat, maka amal yang paling utama, amal badan tapi ini adalah sholat. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu Muhammad dengan sholat. Sabar, sholat itu memang berat, sabar. Tiap hari istiqomah, terus nggak boleh tinggalkan dalam keadaan apapun kecuali mati. Sabar. Makanya ini amal badan yang paling utama. Dalam hadis kata Nabi, ma iftaradallahu 'alal ibad ba'da tauhid syai'an ahabba ilaihi minas shalah. Allah tidak mewajibkan kepada hamba-hambanya setelah tauhid, setelah syahadat, yang lebih disukai oleh Allah dibanding salat. Walau kana syai'un ahabba min la ta'abbada bi malaikatu. Andaikan kok ada ibadah lain yang Allah sukai, maka pastinya malaikat akan melakukannya. Ternyata yang dilakukan malaikat Allah itu di langit, di tempatnya itu ya ruku, ada yang ruku terus sampai kiamat, ada yang sujud terus, ada yang berdiri terus, ada yang duduk terus sampai kiamat. Itu kan amal sholat, rukun-rukun sholat. Nah, berarti itulah amal yang paling disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Juga dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi ditanya ayul a'mali afdol, faqala as-sholatu liwaktiha. Ya Rasulullah, apa amal yang paling utama? Sholat di waktunya. Jangan sampai keluar, jangan sampai sebelum masuk atau setelah habis waktu. Ini amal paling utama. Wa qouli alaihi salatu wassalam, istaqimu wa alamu anna khaira amalikum as-sholah. Wali annaha tajma'u minal qurbi ma tufraqu fi ghairiha. Karena sholat ini mengumpulkan, mendekat kepada Allah yang menjadi perkara yang selainnya itu memisahkan dari Allah. Sholat ini menjadikan dekat dengan Allah. Apa itu isinya sholat? Zikir, sholawat, baca Al-Quran, tasbih, menutup aurat, menghadap kiblat, bersuci, memakai tutup, meninggalkan makan, meninggalkan bicara. Dari keterangan ini, kata Syekh Abu Bakar Sato ini, berarti sholat adalah amal ibadah badan yang paling utama, bukan ibadah hati. Kalau ibadah hati itu lebih utama dibanding sholat di amal badan itu. Kalau amal hati itu lebih utama dibanding sholat. Apa itu amal hati? Iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman hari akhir, iman malaikat, iman kitab-kitab, iman qada qadar. Itu lebih utama karena syarat diterimanya sholat harus iman. Dan amal hati misalnya ma'rifat, kenal dengan Allah, itu juga lebih utama dibanding sholat. Orang sholat tapi nggak kenal Allah. Tafakur, ini juga amal hati, lebih utama dibanding sholat. Memikirkan keagungan-keagungan Allah, memikirkan keagungan-keagungan ciptaannya Allah, yang menjadi dalil atas sempurnanya kudrahnya Allah. Termasuk amal hati yang lebih utama dari sholat adalah sabar melawan hawa nafsu supaya istiqomah taat, supaya mencegah dari maksiat. Termasuk lagi ada tawakal kepada Allah dalam semua perkara. Ini juga lebih utama dibanding sholat. Wal i'rad amma fi aidinas, tidak kepingin kepada dunianya manusia. Jadi dia kok kaya, dia kok uangnya banyak, dia kok hidupnya enak, dia kok makannya enak, enggak kepengen. Ini amal yang luar biasa itu. Tidak senang dengan dunianya manusia, dunia orang lain. Ini juga lebih utama dibanding sholat. Waridho,
ridho kepada Allah, ridho kepada qadar Allah, wal khauf, takut kepada Allah, war raja, berharap kepada Allah, wa mahabbatullah, cinta kepada Allah, wa mahabbatu rasulihi wa ahli baiti, cinta kepada Nabi, cinta ahlu baitnya Nabi, taubat, bersuci dari akhlak-akhlak yang buruk. Ini banyak amal-amal hati yang lebih utama dibanding sholat. Dan juga dalam riwayat lain, kata ini dalam keterangan lain, dikeluarkan dari ibadatul badan, ibadatul mal. Jadi ibadatul mal beda dengan ibadatul badan. Sholat adalah utamanya ibadah badan, bukan ibadah mal. Kalau ibadah mal yang paling utama ya zakat, haji misalnya, itu ibadah mal. Kenapa ibadah mal bisa menjadi lebih utama kadang dibanding ibadah badan? Karena manfaatnya bisa untuk orang lain, bisa untuk hamba-hamba Allah yang lain. Kalau sholat dia amal ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri. Kalau ibadah mal itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Ada ulama yang membagi ibadah itu dengan bahasa qauliyah au ghairiha, ibadah yang berupa ucapan atau bukan ucapan. Misalnya ibadah ucapan syahadat gitu. Ibadah yang bukan ucapan misalnya puasa. Ada ibadah yang berupa tarkiyah, meninggalkan makan, meninggalkan minum, puasa itu. Ada ibadah yang fi'liyah, misalnya zakat. Ada yang kedua-duanya, ya badan, ya fi'liyah, komplit, yaitu haji. Yaitu haji itu badan, ya harta, ya pekerjaan, lengkap itu. Juga ada sholatnya. Fafarduha afdolul furud. Surat Al-Maidah ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna 'ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah wa atainahu al-Injila fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah wa hudaw wa maw'idatan lil muttaqin wal yahkum ahlul Injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qafaina lan ngetut burini nganutna kita ingsun Allah ayat bana tegese ngetutaken kita ala asari ing atase labete para nabi ayat nabi tegese para nabi bi Isa kelawan Isa Nabi Isa ibni Maryam
kang dadi anak lanange Sayyidah Maryam. Biawa itu kofaina. Kofaina ini maknanya mengikutkan, disebut kofa. Apa itu kofa? Kofa itu gidok, bagian kepala bagian belakang itu namanya kofa. Makanya kalau ada orang kok senang tidur disebut Abdul Kofa, itu budaknya gidok, karena senangnya memanjakan gidoknya itu ya, Abdul Kofa itu. Nah, kenapa gidok itu kok disebut kofa? Karena dia mengikuti kepala belakang. Ini dipinjam oleh Al-Quran bahasa ini. Kami mengikutkan kepada para nabi, asar para nabi adalah Nabi Isa, karena Nabi Isa adalah nabi terakhir dari Bani Israel. Dari zaman Nabi Musa yang mendapatkan Taurat sampai Nabi Musa itu kurang lebih 1000 tahun, itu nabi terakhir yang dari Bani Israel adalah Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi kemarin itu diterangkan tentang Taurat, hukum Taurat. Dari beberapa ayat-ayat yang sebelumnya itu hukum Taurat. Terakhir kisos, barang siapa yang tidak menggunakan hukum dengan apa yang Allah turunkan, misalnya kisos dan yang lain, maka mereka orang-orang yang zalim. Jadi ada faulaika humud dzalimun, nanti ada faulaika humul fasikun, akhir ayatnya itu. Terus yang kemarin di ayat yang lain ini faulaika humul kafirun, ada zalimun, fasikun, kafirun. Dalam Al-Quran pun kadang zalim itu maknanya adalah kufur. Misalnya dalam surat Luqman, ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang agung, yang besar. Jadi zalim itu kadang bahasa apa itu syirik, kufur. Ada yang zalim itu ya maksiat maknanya. Misalnya dalam surat ayat yang lain, summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Itu dzalimun li nafsihi ay asin, orang yang bermaksiat, mencelakakan dirinya sendiri. Ini ayat yang nanti setelah ini faulaika humul fasiqun. Musaddiqan hale beneraken lima maring perkara baina yati kang ing dalem sadurunge Isa ay qabla ing sadurunge Isa. Jadi Nabi Isa itu datang untuk membenarkan nabi-nabi sebelumnya, untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, ya khususnya Taurat. Jadi Injil itu sebagian ulama mengatakan isinya adalah mawaid, mau'idoh. Kebanyakan Injil itu isinya tidak syariat. Kalau Taurat itu syariatnya lengkap. Makanya Nabi Isa walaupun punya Injil tapi syariatnya tetap mengikuti Taurat, karena sama-sama Bani Israel. Jadi Nabi itu memuji Nabi Isa dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, inna awlan nasi bi Isa bin Maryam fil ula wal akhirah. Ana awlan nasi bi Isa bin Maryam fil ula wal akhirah. Kata Nabi itu, saya itu orang yang paling berhak atas Nabi Isa di dunia maupun akhirat, kata Nabi itu. Qalu kaifa ya Rasulullah, bagaimana kok seperti itu wahai Rasulullah? Qala al-anbiya ikhwatun min allat wa ummatuhum syatta.
Jadi semua para nabi itu sebenarnya seperti saudara. Andaikan ada satu bapak Nabi Adam, bapak para nabi, Nabi Ibrahim, dari satu bapak, cuma ibunya banyak, namanya ikhwat min alat. Nabi Ismail dari Hajar, Nabi Sayyidah Hajar, Nabi Ishak dari Sayyidah Ishak, dari Sayyidah Sarah, dan istri Sayyidah Sarah. Itu keturunannya, termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Musa. Ini keturunannya dari Sarah. Nah, Nabi itu dari Sayyidah Hajar yang punya putra Ismail. Wa ummatum syatta, kata Nabi itu. Wa dinuhum wahid, tapi agamanya satu. Falaisa bainana nabiyun, dan saya dengan Nabi Isa tidak ada nabi di antaranya. Paling dekat dengan Nabi Isa. Itu kata Nabi itu. Makanya musaddiqan lima baina yadayhi. Ada orang Nasrani itu debat dengan orang Muslim itu dalam beberapa riwayat itu. Kata orang Nasrani itu, sebaiknya kita itu beriman dengan nabi yang disepakati kan. Jadi nabi yang disepakati oleh semua orang Islam dan orang Kristen itu Nabi Isa, katanya, disepakati. Terus kata orang Muslimnya itu, nah kami itu juga menyepakati, justru kalian yang mengkhianati gitu. Jadi kalau sepakat, kita sepakat, semua orang Islam wajib iman dengan Nabi Isa. Kalau ada orang Islam tidak iman dengan Nabi Isa, kafir. Tapi kalian yang mengkhianati Nabi Isa, karena beliau itu diutus musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat. Beliau itu membenarkan apa isi Taurat, dan dalam ayat lain wa mubasysyiran binabiyyin min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi beliau itu memberi kabar gembira akan ada nabi akhir zaman. Kenapa kau malah mengkhianati ajarannya Nabi Isa, kok suruh iman dengan nabi akhir zaman kau tidak mau? Nah itu nggak bisa jawab kok. Wa atainahu lan paring kita ing Isa al Injil ing Injil, fihi kuwi dalam Injil hudan utai hidayah minad dalati saking sasar. Injil yang asli ini yang belum dirubah-rubah. Jadi hudan di sini maknanya adalah ilmun nafi'. Wa nurun lan cahaya ai bayan tegese penjelasan ahkam hukum. Nur maknanya adalah amalun sholih. Jadi Injil itu isinya adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Terutama mauidhah karena salah satu nabi yang menjadi panutan dalam hidup zuhud itu Nabi Isa. Beliau nggak punya rumah. Jadi kalau sholat, kalau tidur itu ya langsung di tanah. Nggak punya atap rumah, atapnya langsung langit. Itu Nabi Isa itu. Sangat zuhud Nabi Isa itu. Jadi banyak kalau dalam kitab-kitab tasawuf itu nukil dari perkataannya Nabi Isa, karena isinya Injil itu banyak sebenarnya isinya itu mawaid, mauidhah, dan nur yaitu amal soleh. Wa musaddiqan lan hale beneraken ay hal tegese hal lima maring ayat baina yadai kang ing dalem sadurunge Isa minat Taurat saking Taurat, lima kang perkara via ing Taurat minat ahkam saking pira-pira hukum. Nabi Isa itu membenarkan para nabi, juga membenarkan kitab-kitab termasuk Taurat. Wa hudan lan hidayah wa mau'idatan lan pitutur lil muttaqina maring wong kang padha takwa-takwa kabeh. Nah, hudan yang bawah ini maknanya hudan yang bawah dan hudan, kok diulangi hudan? Karena huda ini yang atas maknanya adalah ilmu nafi', huda yang bawah maknanya ad-dalalah alal khair. Huda yang bawah itu maknanya. Mau'idhah maknanya adalah al-khobar fit targhib awit tarhib.
Mau'idah itu kabar yang di situ ada kabar gembira, memberi ajakan surga, memberi ajakan pahala, itu tarhib namanya. Ada tarhib, menakut-nakuti, ancaman neraka, ancaman dosa, hari kiamat, itu tarhibnya. Juga dalam ayat ini itu menunjukkan bagaimana Allah itu mengagungkan dirinya sendiri. Wa qafaina, kami, saya Allah ini yang mengatur semuanya. Wa atainahu, nah ini dhamirna itu dhamir ma'adim nafsah maknanya. Sebagaimana Allah ini mengagungkan dirinya sendiri dalam banyak ayat. Nah, kita juga sunnah mengagungkan Allah. Makanya kalau nyebut Allah itu sunnah tidak cuma Allah, tapi dikasih pengagungan. Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu jalla jalaluh wa ta'ala fi'ula, Allahu azza wa jalla. Itu sunnah. Sebagaimana Allah mengagungkan dirinya sendiri, kita pun sunnah untuk mengagungkan Allah. Wa qulna lan, ngucap sapa kita liyahkum, drapun ngukumi sapa ahli injili, ahli ini kitab Injil, bima kelan perkara anzala kang ngusulkan Allah sapa Allah fi dalam Injil. Bayane yang akan saya hukum wa fikratin binasbi yahkuma, liyahkuma. Ada qiraah lain yang membaca liyahkuma, ada yang membaca wal yahkum, ada yang baca waliyahkuma, qiraah beda-beda itu. Maka seliman kasroye lame lam liyahkuma, atfan katon ala makmuli atainahu ing atase makmuli fat atainahu. Jadi lamnya itu disebut lam lam amil nasab, an lan idan kae lamu kae, lam juhud, lamur amri, lam bidua, liyahkuma. Waman utai sapane wong lam yahkum kang ora ngukumi sapa man bima kelan perkara anzal kang wis dituturkan sapa Allah. Paula kang man ikhum ya ta'ala iku al fasiqun nang padha fasik-fasik kabeh. Ini sebagaimana lafaz faula ikahumul dzalimun, ini ditutup faula ikahumul fasikun. Jadi fasik itu dalam Al-Quran pun punya dua makna. Ada fasik yang maknanya itu ya maksiat, orang yang berdosa dengan satu dosa besar, atau senantiasa terus-terusan melakukan dosa kecil, itu orang fasik, menggugurkan sifat adalah. Misalnya dalam Al-Quran surat An-Nur, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Kalau ada orang melakukan tuduhan qazaf, menuduh orang baik-baik berzina seperti yang dilakukan orang munafik kepada Sayyidah Aisyah, itu orang-orang fasik. Ada fasik yang mananya kufur sebagaimana dalam tadi itu. Misalnya dalam surat As-Sajdah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastawun. Nah, itu Allah nyebutnya apakah sama orang yang beriman dan fasik. Berarti awalnya iman kufur. Apakah sama orang yang iman dan orang yang kufur? La yastawun, tidak sama. Nah, ini maknanya fasik di sini kufur. Jadi kesimpulannya dua ayat ini bahwa iman dengan semua nabi dan kitab Allah itu juga perintah secara khusus untuk mengimani nabi akhir zaman. Karena ini kan awalnya adalah ayat membantah orang-orang Bani Israel, orang-orang ahlul kitab yang membanggakan Tauratnya, membanggakan Nabi Musa,
orang Nasrani yang membanggakan Nabi Isa, membanggakan Injil, tapi kok tidak iman dengan Nabi akhir zaman. Dalam hadis Nabi itu bersabda, ya, hadis Sahih Muslim ini, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabinar. Demi Allah yang nyawa Muhammad di tangannya itu, tidak ada satupun orang dari Yahudi maupun Nasrani dari umat ini, umat Nabi akhir zaman, yang mati tidak iman dengan apa yang saya bawa, apa yang saya diutus, kecuali ahli neraka. Nah, ini kesimpulannya ayat itu. Dalam ayat ini juga ada faedah bahwa di sini itu Nabi saling bertautan. Nabi Isa membenarkan Taurat ala asarim an-nabiyyin itu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW juga banyak memuji nabi-nabi terdahulu. Misalnya ketika Nabi itu memasuki kota Makkah setelah Fathu Makkah, dalam hadis Sahih Bukhari, ketika sudah masuk kota Makkah mengalahkan orang Quraisy, Nabi melihat di Ka'bah itu banyak berhala-berhala. Bahkan di dalam Ka'bah ada berhala. Hanya Nabi memerintahkan untuk semuanya dikeluarkan. Fa'amara biha fa'ukhrijat fa'akhraju surata Ibrahim wa Ismail fi aidihimal azlam. Ada patung Ibrahim di situ, patung Nabi Ibrahim, patung Nabi Ismail, yang keduanya sedang membawa patung. Jadi patungnya ada patung Nabi Ibrahim, dibuat patung, terus tangannya patung Ibrahim itu megang patung. Terus Nabi marah ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahumullah. Dalam tarikh Ibnu Hisham itu Nabi bersabda, ja'alu syekhana yastaqsimu bil azlam. Mereka kurang ajar ini, kok menjadikan guru kami syekhuna. Jadi Nabi menyebut Nabi Ibrahim syekhuna. Ja'alu syekhana yastaqsimu bil azlam. Ma sya'nu Ibrahim wal azlam. Nabi Ibrahim itu bahkan menghancurkan patung-patung, dianggap meridai patung-patung, bahkan dibuat patung yang tangannya megang patung. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, kata Nabi. Beliau tidak pernah musyrik, menyekutukan Allah. Tsumma amara bi tikaswar kulafatumha. Nabi memerintahkan untuk menghancurkan, patungnya dihancurkan. Dalam riwayat lain Nabi juga menegur orang-orang, la yambagi li abdin ayyakula ana khairun min Yunus bin Matta wa nasabahu ila abihi. Disebut Nabi Yunus dan ayahnya dan nasabnya itu disebut. Tidak pantas ada orang kok mengaku saya lebih baik dari Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan dalam Al-Quran mungkin oleh sebagian orang dianggap gagal, karena ketika dakwah kaumnya tidak mau nurut, ditinggal pergi, akhirnya oleh Allah dihukum dimakan ikan. Nah itu kalau menurut Allah, menurut para nabi itu ya termasuk kesalahan yang mimbabi hasanatil abror, kesalahan orang-orang yang utama. Harusnya ya sabar, sebagaimana Nabi Nuh berdakwah sampai 900 tahun. Tapi kalau menurut orang biasa ya nggak salah Nabi Yunus itu. Nabi Yunus itu sudah berdakwah dalam satu riwayat 30 tahun, sudah berdakwah 30 tahun. Nah kita ini ngajak temennya sholat, baru dibangunkan 5 menit nggak mau bangun, wis pegel, wis tinggal lungo. Ngajak tetangganya diajak sholat sekali nggak mau sholat, terus nggak ngajak-ngajak lagi.
Kita itu paling begitu. Ini Nabi Yunus sudah 30 tahun. Kalau menurut orang awam, orang umum ya itu luar biasa. Tapi untuk derajat para nabi ya mungkin itu masih dianggap kurang sabar karena seorang nabi. Tapi oleh Nabi pun dipuji. Jangan siapapun orang itu menganggap saya lebih baik dibanding Nabi Yunus. Dan lihat lain ketika Nabi itu dicaci maki oleh orang-orang ketika membagi harta rampasan perang Hunain itu jarahannya banyak sekali. Terus ada seseorang yang protes dengan Nabi ini. Wa ma'urida bihi wajhallah, ini Muhammad caranya bagi kok tidak adil, tidak karena Allah. Ada orang katakan begitu. Akhirnya orang ini diadukan kepada Nabi. Terus kata Nabi, faman ya'dilu illam ya'dilillah wa rasul. Kalau Allah dan Rasulnya nggak adil, itu siapa yang adil? Rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Kata Nabi itu, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Beliau itu disakiti lebih dari ini oleh Bani Israel. Disakiti terus Nabi Musa itu. Nabi Musa ngajak jihad. Tahu sendiri saja yang berangkat Musa sama Harun itu, nggak usah ngajak-ngajak. Nabi Musa itu bahkan pernah dituduh apa itu zakarnya kecil oleh orang. Jadi orang Bani Israel itu punya kesibukan, punya adat grup. Kalau mandi senangnya bareng-bareng, mandi di kali bareng-bareng, bugil semua itu. Dan Nabi Musa nggak pernah mau, karena beliau itu Nabi, masa buka aurat mandi bareng. Terus orang-orang ngomong itu Nabi Musa nggak mau mandi karena zakarnya kecil, itu malu itu. Nah, itu Nabi kok dikata-katain begitu. Sabar Nabi Musa ini. Nabi Musa itu sudah menyelamatkan dari Fir'aun, nyebrang ke Palestina. Sampai Palestina sudah diselamatkan, orang-orang malah minta dibuatkan patung. Nah, ini kan menyakiti terus. Banyak sekali lah orang-orang seperti itu. Kata Nabi itu, rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsar min hadza fasabara. Ini kalau ada orang iman dan orang kufur, itu dalam hadis diumpamakan, kata Nabi itu ada seperti hujan turun mengenai bumi. Banyak bumi yang mati menjadi hidup, yang tandus menjadi subur, menumbuhkan pepohonan yang menjadi sumber makanan. Manusia itu makannya kalau nggak dari tumbuhan ya dari hewan. Kalau nggak ada hujan, nggak ada tumbuhan hidup. Kalau nggak ada tumbuhan hidup, nggak ada hewan hidup, nggak ada manusia hidup. Nah, itu perumpamaan orang iman begitu. Ketika ada ayat Allah beriman, ada Nabi beriman, hanya memberi manfaat. Hujannya menjadi rahmat, pohon-pohonnya berbuah, hewan-hewannya bisa dimakan, bisa disembelih. Ini bermanfaat. Ada tanah yang tandus gersang, dikasih hujan itu tidak bisa menumbuhkan, seperti daerah padang pasir misalnya, daerah tandus jarang hujan. Ada orang itu baca Al-Quran tapi nggak bisa meresapi. Ada orang itu punya ilmu tapi nggak memberi manfaat. Itu seperti tandus, seperti tanah yang tandus, kurang memberi manfaat. Innamah yaqi'anun latum sikuma'an walatum bitu kalaan. Itu seperti sebuah daerah, kata Nabi itu, yang nggak bisa meresap air, nggak bisa tanahnya itu meresap air, menampung air, nggak bisa menumbuhkan rerumputan, menumbuhkan tanaman, nggak bisa. Fadzalika masalu man faqwa fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'atsanillah bi fa'alima wa 'allima. Orang yang bermanfaat tadi yang pertama. Itu ketika saya diutus memahami fikih agama Allah, memberi manfaat dan mengamalkan ilmunya. Fa'alima wa 'allama. Mempelajari ilmunya Allah, Nabi terus
memberikan ilmunya kepada yang lain, mengamalkan, mengajarkan. Itu seperti hujan yang manfaat itu. Wa misawama saluman lam yarfa bidzalika ra'sa, ada orang itu hujan tanahnya tandus gersang, enggak ada tumbuhan. Walam yaqbal hudallah, itu seperti orang enggak menerima hidayah Allah. Alladzi ursiltu bihi. Nah, semoga kita termasuk yang pertama yang hidupnya bermanfaat, berilmu dan mengamalkan ilmu. Amin. Wa anzalna ilaika